Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Khoirul dengan NIM V1323006. Saya dari program studi D3 Manajemen Pemasaran Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret UNS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit tutorial mengenai penggunaan Excel untuk pricing, forecasting, dan conjoint analysis. Selain menggunakan Excel, saya juga akan menggunakan SPSS. Oke, langsung saja kita ke tutorial yang pertama yaitu pricing. Oke, di sini yang pertama kita akan mengerjakan sheet yang linear demand curve atau pertama-tama itu kita blok dulu bagian price and demand-nya ini yang udah diketahui ya. Nah, ini kita blok. Terus kita klik insert, kita pilih chart di sini, kita pilih yang scatter. Nah, ini kita pilih. Terus kita pilih ke yang switch row and column atau column itu. Nah, di sini titik biru ini kita klik. Untuk mengetahui linearnya, kita klik kanan, terus kita pilih add trend line. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Ini kita pilih yang display equation on chart. Oke. Nah, nah, udah muncul di sini persamaannya yaitu ini ya, teman-teman persamaannya. Y sama dengan min 22,222 X plus 3.000. Oke, langsung saja ini rumusnya kita masukkan ke sel yang sini ya, teman-teman. Tapi letaknya itu dibalik. Jadinya sama dengan 3.000 ditambah, berarti dikurang 22,222. Nah, X-nya itu tuh di sini tuh price. Jadi kita klik sini. Jadi kita kali X ini ya. Ini. Terus setelah itu langsung enter. Nah, ini formatnya kita rubah ke number. Set. Oke. Terus ini biar enak kita bulatkan aja. Jadi untuk demand yang pertama itu adalah 960 dari price-nya 91,80 dolar. Begitu. Selanjutnya kita ke power demand curve. Sheet kedua. Oke, di sini diketahui price-nya 90 dolar. Terus ini ada A atau ini kita untuk mencari estimasinya ya. Jadi di sini misalkan aja aku estimasinya itu adalah 50. Terus selanjutnya di sini juga nanti ini yang harus kita kerjakan. Langsung aja di sel demand ini kita masukkan rumusnya ini ya teman-teman. Sama dengan A yang ini dikalikan dengan price. Nah, untuk B-nya ini kan pangkat B. Nah, B-nya ini tuh elasticity ini. Nah, elasticity ini tuh nulisnya min 2. Nah, oke, jadi kita tulis aja min, terus kita klik. Kita klik selnya, terus langsung enter. Nah, value. Oh, salah. Oh, price-nya maaf, price-nya salah. Price-nya ini. Nah, oke, enter. Nah, sudah ketemu demand-nya itu 0,01. Setelah itu kita ke sebentar. Oh, kita ubah ke number dulu ya, teman-teman. Kita ubah ke number. Nah, terus selanjutnya untuk mencari demand yang lainnya ini tuh kita ke bagian data, kita gunakan fitur what if analyze. Nah, terus di sini kita pilih fitur yang goal seek. Oke. Nah, di sini set selnya ini kita pilih yang demand-nya. Kita pilih yang demand-nya. Terus to value-nya
Di sini perkiraan atau kita pengen nilainya berapa, misalkan gitu, aku di sini misalkan 100. Nah, pay changing cell-nya ini kita pilih yang A, yang estimasinya ini. Terus langsung oke. Nah, bentar. Oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Untuk demand-nya itu jadinya 100,00 dan untuk price-nya itu ada 810.000. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini tinggal kita copy ke bagian demand yang tabel bawah ini. Tapi sebelum kita copy yang bagian B1 ini, B1 ini kan A-nya. Nah, ini tuh kita kunci dulu. Kita kunci dulu untuk sel yang A ini. Kita kunci pakai F4. Terus juga yang satunya adalah yang elasticity juga kita kunci. Nah, kalau udah, ini kita copy ke sini. Eh, Nah, ini kita copy ke sini. Nah, ini cukup dirubah bagian price-nya. Bagian price-nya itu kan yang ini, yang sel B2 ini. Nah, ini kita kita pilih selnya yang di sebelah sini. Disesuaikan begitu ya, teman-teman. Terus langsung aja kita enter. Nah, sudah muncul, terus ini tinggal kita drag aja. Dek. Oke. Jadi di sini sudah diketahui dari demand dari price $50 sampai price 140 itu demandnya adalah adalah bentar kita ubah ke number dulu adalah 32,4,00 sampai 41,33. Jadi eh, ini adalah penyelesaian dari power demand curve-nya. Selanjutnya kita ke optimizing price linear. Ini dia. eh di sini tuh kita diminta untuk mencari demand yang kita estimasikan terlebih dahulu untuk batch price-nya. Nah, di sini ya teman batch price-nya. Nah, misalnya ini batch price-nya saya kasih $30 gitu. Terus kemudian kita blok dulu bagian price dan demand yang sudah diketahui ini ya. Kita blok, kita bikin diagram atau chart sama seperti yang di linear tadi. Kita pilih insert, chart, pilih scatter. Nah, udah terus kemudian kita switch juga. Nah, kalau udah kita cari persamaannya lewat ini, lewat titik biru. Nah, ini udah muncul persamaannya ya, teman-teman. Nih, kita perbesar dulu biar enak dilihat. Oke. Nah, terus kita tinggal masukkan rumusnya ke sel ini ya, teman-teman, ke sel demand yang sebelah yang di bawahnya batch price ini. Tapi letaknya dibalik ya, teman-teman. Jadi sama dengan 15.000 dikurangi 133,33 dikali X. X-nya itu adalah batch price-nya ya, teman-teman. Ini terus langsung enter. Nah, di sini hasilnya adalah 11.000,10 untuk demand-nya. Kemudian untuk profitnya itu kita lihat di sini ada rumusnya sama dengan dalam kurung price made unit cost dikali demand. Kita tulis di sini ya, teman-teman, sama dengan dalam kurung price-nya ini terus dikurangi unit cost ini kurung tutup dikali demand. Enter. Nah, hasilnya itu adalah 319,2,90 dolar gitu. Nah, ini kan masih hasil estimasi. Nah, karena dari itu kita perlu menganalisis nilai maksimumnya. Caranya kita akan menggunakan solver. Solver itu adanya di bagian data. Terus kita pilih yang ini, solver udah muncul.
Oke, nah di sini set objektifnya kita pilih yang bagian profit. Terus ini tunya atau nilainya kita pengen ke yang maksimal. Terus by changing variabelnya ini kita pilih yang batch price. Kemudian langsung aja kita klik solve. Terus ini pilih oke. Nah, nah, di sini udah ada hasilnya yaitu untuk batch price-nya itu ada di 85,75 dolar dengan demand 3.566,76 dan dengan profit 95.415,98 dolar. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita ke tutorial selanjutnya yaitu optimizing price linear 2. Nah, ini dia. Optimizing price linear 2. Oke. Optimizing price linear 2. Iya. Eh, Optimizing price linear 2 ini. Seperti yang sebelumnya, kita mencari demand dan juga total profit. Nah, di sini kita mengestimasikan batch price-nya itu sekitar 75 dolar ya, teman-teman. Eh, ya, 75. Terus, habis itu, nah, kita blok dulu bagian ini, price dan demand yang sudah diketahui ini. Terus kita ke insert, chart, dan scatter. Nah, di titik ini kita pilih, ini kita switch. Nah, ini kita pilih, terus, aduh, klik kanan, add trend line. Nah, oke. Sudah muncul buat estimasi, buat persamaannya. Nah, ini tinggal kita masukkan rumusnya ke bagian sini. Sama dengan 15.000 dikurangi 133,33. Nah, ini untuk X-nya itu base pair-nya ya, teman-teman. Dikali ini, terus enter. Oh, nah, ini kita jangan 75, tapi kita ke 80. Nah, udah muncul. Udah, biar nggak sama kayak ini ya. Oke, ini kita geser dulu. Terus selanjutnya, nah setelah itu kita harus mencari total profit. Nah, total profit ini rumusnya ada ini ya teman-teman. Eh, di dalam kurung itu kita harus mencari price kurangi unit cost, terus dikali demand dulu, baru nanti ditambah dengan demand dikali dengan cartridge cartridge per printer dan dikali profit per kali. Jadi dua kurung ditambahin gitu. Oke. Langsung saja kita tulis sama dengan dalam kurung. Ini meskipun kurungnya di sini tuh kayak kotak gitu kan, tetap aja ditulisnya kurung biasa ya teman-teman. Nah, ini dalam kurung jadi kurungnya double price. Nah, di sini kita pilih yang backsplash ini. Men, unit cost ini yang atas, kurung tutup, dikali dengan demand. Terus, kurung tutup lagi. Nah, terus kita ke rumus yang kedua, ditambah dalam kurung, demand, kita pilih demandnya, dikali dengan cartridge per printernya yang ini 6 nilainya. Terus dikali lagi dengan profit per cartridge. Nah, ini kurung tutup. Terus itu kurung tutup, enter. Oh, oh kurang satu berarti. Hmm, hmm, hmm. Bukan apa? Bener kan? Bener kok. Bener, bener, bener.
Enter. Nah, jadi total profitnya itu ada 403,25 dolar. Begitu. Nah, ini tuh juga masih hasil yang estimasi. Terus kita juga perlu mencari hasil yang maksimumnya sama seperti tadi kita menggunakan solver untuk mencari nilai maksimumnya. Sini kita buka solver di bagian data. Untuk set objektifnya itu kita pilih yang total profit sama seperti tadi. Terus nilainya kita pilih yang paling maksimal. Nah, pay changing variabelnya juga kita pilih yang batch price. Nah, ini udah bener kan? Nah, ini yang ini. Nah, terus kemudian langsung aja kita solve. Nah, terus oke. Kita lihat. Nah, di sini ternyata batch price-nya itu ada di nilai 50 dan demand dinilai 8,367 dan total profit 525,19 gitu. Oke, selanjutnya di ke ke pricing yang terakhir itu ada di optimizing price polynomial. Oke, optimizing price polynomial. Nah, di sini kita bagian price ini bebas mau isi dari harga yang low, medium, atau high. Kalau saya isi 3 dolar. Nah, 3 dolar. Terus demand-nya ini tuh kita carinya sama seperti tadi. Kita blok dulu bagian price dan demand yang sudah diketahui ini ya. Kita blok. Terus insert, chart. Kita pilih scatter. Nah, ini nggak perlu di switch karena hasilnya udah pas. Terus kita pilih titik biru ini untuk melihat linearnya, poli, polinomialnya at trend line. Nah, kan ini polinomial. Jadi di sini kita pilihnya juga yang polinomial. Terus setelah itu, hmm, setelah itu pilih bagian yang sama yaitu display equation on chart. Sini udah muncul persamaannya ya teman-teman. Udah muncul persamaannya, tinggal kita masukkan rumusnya ke sel ini, ke sel demand-nya. Sama dengan main. Nah, karena tadi juga nggak di switch, berarti ini juga rumusnya nggak usah di switch juga. Jadinya main 44 X pangkat 2, X-nya itu batch price ya teman-teman. Kok batch price? Price-nya ini ya teman-teman. Dikali ini, terus pangkat 2. Nah, terus kemudian ditambah dengan 136 dikalikan dengan price lagi, terus dikurangi 45, enter. Nah, di sini demand-nya sudah diketahui yaitu minus 33,00. Kemudian untuk profitnya, rumusnya adalah ini, sama dengan dalam kurung price ini dikurangi dengan unit cost-nya itu ini, terus kurung tutup dikali dengan demand. Demand-nya itu yang ini. Enter. Nah, untuk profitnya itu kita di 69,30 dolar. Tapi di dalam kurung berarti itu rugi. Itu ya teman-teman. Nah, kan ini masih estimasi kita. Kita juga perlu menggunakan solver untuk yang ini agar kita mengetahui nilai maksimumnya. Tapi di sini kita ada batasan-batasannya dari paling rendah dan paling tinggi harganya. Begitu teman-teman. Langsung aja kita ke solvernya. Nah, di sini sama seperti tadi buat apa itu namanya set objektifnya kita pilih yang bagian profit. Kita hapus dulu, pilih bagian profit. Terus ini nilainya ke maksimum. Terus by changing cell-nya kita pilih yang price.
Nah, di sini kalau di punyanya teman-teman juga sudah ada isinya, dihapus dulu semuanya. Dihapus dulu untuk constraint-nya. Ini tuh kayak yang aku bilang tadi, ini tuh kayak batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan untuk kita mencapai nilai maksimum. Nilai yang kita mau ya. Di sini kita maunya nilainya maksimum. Nah, ini caranya itu adalah batas harga terendah kan ada $150. Jadinya di sini kita pilih add, sell reference-nya itu kita pilih yang batch price-nya atau price yang kita tentukan tadi ini. Terus, nah yang di bagian tengah ini tuh ketentuannya. Kayak di sini kan tabel terendah itu ada, kok tabel terendah? Harga terendah ada di $1,50. Maka kita beri tanda lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan constraint-nya kita pilih yang low price. Ini. Nah, oke. Terus kemudian add. Nah, kedua, batasan kedua kita masukkan cara referensinya price. Nah, karena tadi kan lebih dari harga terendah. Harga harga yang kita tentukan itu harus lebih dari harga terendah. Nah, yang sekarang adalah harga yang kita tentukan itu harus kurang dari sama dengan harga tertingginya. Constraint-nya jadi kita pilih yang high price. Terus kita setelah itu kita oke langsung aja. Oke. Nah, di sini udah muncul. Terus tinggal langsung solver. Terus langsung oke. Nah, di sini udah muncul ternyata harga yang paling maksimal de- untuk mendapatkan profit yang paling maksimal itu ada di harga $2,4 dengan demand 49,40 dan dengan profit 56,24 dolar. Begitu. Baik, ini untuk tutorial yang analisis pricing. Sekarang kita lanjut ke analisis yang kedua, yaitu forecasting. Oke, selanjutnya di sini kita udah ada data dari file eh forecasting ya. Nah, di sini ada forecasting itu ada beberapa metode. Yang pertama ada simple average sampai ke linear forecasting dengan dua ketentuan unit dua dua unit dua ketentuan unit terjual yaitu 13 Maret dan 13 April. Langsung aja kita ke yang pertama yaitu simple average di sini. Nah, di sini simple average ini tuh cara menghitung unit yang terjual hanya cukup dengan merata-ratakan saja. Caranya di sini di bulan Maret ini kita tulis rumusnya sama dengan average, terus kita blok ini sampai ke data yang paling awal. Ini kita blok semuanya. Terus enter. Nah, sini udah, terus ini kita desimalnya kita bulatkan aja. Itu terus buat yang bulan April tinggal kita drag. Nah, oke, jadi di sini sudah terlihat hasilnya untuk yang bulan Maret dan bulan April periode 2019 itu tuh eh, unit yang terjual itu sebanyak 42 unit gitu. Nah, ini tinggal kita tulis ke tabel soal yaitu sebesar 42 42 gitu. Oke, selanjutnya ke Mods Naif. Nah, di Mods Naif ini kita tinggal melihat dari bulan sebelumnya. Misalkan di bulan Maret, kita tinggal melihat dari bulan sebelumnya yaitu Februari. Di sini, kan ini Maret. Nah, kita lihatnya Februari. Februari itu 35. Terus lalu bulan April, kita juga melihat bulan sebelumnya yaitu bulan Maret yang nilainya juga 35. Maka dari itu, untuk unit yang terjual di bulan Maret dan April 2019 pada metode Mods Naif adalah 35 sebanyaknya. Nah, ini kita tulis juga ke tabel soal. Begitu ya. Oke, 35. Sini 35. Selanjutnya, seasonal naif. Nah, oke, seasonal naif sama di sini kita harus mencari unit bulan
Maret dan April di periode 2019. Nah, kita ini kalau di seasonal native itu kita melihat ke periode atau tahun sebelumnya. Di sini kan eh, kita kan 2019. Kita lihat bulan Maret di 2018 itu ada berapa bulan Maret dan April ya. Nah, di sini kita, bulan Maret dan April 2018 kita lihat ini kita beri warna lain. Nah, nah, ini ada 48 dan 34. Maka dari itu ini tinggal kita copy ke bulan Maret dan April di 2019. Begitu. Jadi, hasil dari metode seasonal knife untuk bulan Maret dan April 2019 adalah sebesar 48 dan 34. Nah, ini kita tulis ke tabel soal. 48 dan 34. 48 dan 34. Selanjutnya moving average. Eh, di moving average ini. Nah, di sini kita perlu tidak seperti tadi yang hanya melihat di periode ataupun di bulan sebelumnya. Nah, di sini kita perlu menggunakan data analyze. Jadi kita klik data, kita ke data, terus kita ke data analyze. Nah, di sini kita pilih yang moving average, terus pilih oke. Nah, untuk input range-nya ini input range. Nah, di sini tuh ada beberapa tabel. Yang pertama ada input range, interval dan output range. Untuk input range-nya ini tuh kita isi dengan blok dari bulan terakhir data yang sudah diketahui unitnya. Nah, di sini kan kita mencari yang Maret. Berarti kita blok dari bulan Februari ini sampai ke Februari di data teratas, tapi ditambah dengan 2 bulan se- sebelumnya yaitu bulan Desember karena Februari, Januari dan Desember gitu. Jadi ini kita blok dari sini sampai ke bulan Desember tahun di periode paling atas. Kita lihat Desember. Oke, Desember ada di sini. Nah, oke. Kita lihat C10 sudah benar. Terus kemudian eh untuk outputnya karena di sini kita sampai bulan Desember, maka untuk outputnya juga kita pilih di bulan Desember yang paling bawah yaitu di sini. De- Oke, di sebelah bulan Desember. Oke, terus. Nah, untuk intervalnya sendiri ini kita isi 3 ya, teman-teman. Terus kalau sudah, ini kita pilih oke. Nah, di sini sudah muncul. Nah, yang kita butuhkan kan cuma bulan Maret dan April. Jadi ini kita tulis 48 dan 41. Terus ini kita beri warna biar nggak keliru. Hmm, Oke, terus ini bisa kita hapus. Nah, ini kan kita udah nentuin forecastingnya. Terus kita kalau di moving average ini kita perlu membuat grafiknya. Yaitu caranya kita blok unitnya ini semua. Kita blok semua unit. Terus kita pilih insert, kita pilih yang line. Ini ya teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini kalau udah terus kita kita kan pengen lihat nih unitnya itu tuh dari tahun 2014 ke tahun 2019 itu naik atau turun, maka kita tambahkan garisnya yaitu caranya di sini bagian plusnya kita klik terus kita pilih yang trend line. Nah, di sini ini titik-titiknya kita klik kanan. Aduh, kita klik kanan, outline-nya kita ganti ke warna merah. Nah, di sini sudah terlihat bahwa grafiknya naik atau turun begitu.
Nah, oke, terus jangan lupa yang tadi hasilnya kita pindah ke tabel soal yaitu bulan Maret 48 dan bulan April 41. Eh, oke, selanjutnya kita ke yang tutorial selanjutnya yaitu exponential smoothing. Exponential smoothing. Nah, di sini caranya yaitu sama seperti moving average. Ini kita akan menggunakan data analyze, tapi di sini kita pilih yang exponential smoothing. Nah, kemudian setelah itu input range-nya ini sama seperti sebelumnya. Kita blok dari yang paling bawah, tapi jika tadi kita lebihkan 2 bulan, nah kalau yang kali ini kita hanya lebihkan 1 bulan, yaitu di bulan Januari artinya. Kita lihat bulan Januari paling atas. Ya, itu ada di C11. Oke. Terus untuk outputnya sendiri, karena tadi kita di Januari, maka kita juga akan letakkan di Januari. Gitu ya, teman-teman. Januari. Ini berarti. Oke. Terus kita tinggal klik OK. Nah, sudah muncul. Terus ini kita apa ya? Kita bulatkan dulu saja karena di sini nih, ini kan bulan Maret dan Aprilnya ada koma. Iya. Nih ya bulan Maret dan April yang ini kita copy ke sini. Hasilnya berbeda. Nah, ini kita ketik manual aja. 48,5 dan 40,45. Nah, ini kita bulatkan aja, teman-teman. Oke, udah. Terus ini kita delete hasil yang lain. Nah, seperti itu. Setelah itu kita juga perlu, ini jangan lupa kita blok dulu. Kita kasih warna. Terus kita perlu membuat grafik lagi. Gitu. Jadi kita pilih insert. Terus kita pilih yang lain grafiknya. Nah, ini sini. Terus ini kita munculkan garisnya. Kita pilih yang trend line. Pilih warna merah. Nah, udah. Nah, ini hasil forecasting dengan metode exponential smoothing. Nah, ini kita jangan lupa kita isikan ke tabel soal hasilnya 49 dan 40. Begitu, teman-teman. 49 dan 40. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang terakhir dari pricing itu ada linear forecasting. Nah, di sini kita perlu membuat periode terlebih dahulu. Jadi di sebelah unit ini kita tambahkan satu kolom yaitu kita beri nama periode. Nah, di sini kita langsung tuliskan aja 1, 2. Nah, ini kita blok. Terus nanti tinggal kita klik 2 kali. Dah langsung urut. Ini kita kasih border. Nah, udah. Terus selanjutnya setelah kita buat periode, kemudian kan kita udah tahu nih periodenya. Nah, di bagian unit yang bulan Maret ini kita masukkan rumus. Nah, kalau tadi kita menggunakan fitur dan yang menggunakan rumus hanya yang di simple average. Nah, di sini kita kembali menggunakan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan aduh, forecast linear yang ini, forecast titik linear. Terus eh untuk X-nya ini kita pilih bulan Maret ini, terus kita kasih titik koma. Nah, untuk yang Canon YS ini, yang kedua ini tuh adalah yang bagian unit dari periode awal sampai ke Februari 2019. Jadi dari sini
sampai ke bawah, sampai ke bagian Februari 2019 atau bagian yang terakhir yang diketahui. Terus titik koma, kenon XS-nya itu adalah periodenya. Begitu. Ini, aduh, oke, terus tutup kurung, enter. Bentar-bentar kita ulangi dulu ya teman-teman. eh oh, nah ini tuh perlu dikunci teman-teman ternyata. Ini kita kunci dulu, terus yang ini juga kita kunci dulu ininya. Nah, oke, terus enter. Masuk nggak iso. Sebentar teman-teman. Forecasting. Ah, bin, bin satu. Oh, astaga. Oke, maaf teman-teman. Nah, ini kan rumusnya udah kita, teman-teman. Nah, ini kan rumusnya udah kita tulis forecast linear. Terus X-nya itu kita pilih periode yang di bulan Maretnya ini, yang periode yang mau kita cari tahu. Nah, di sini kan bulan Maret, jadi kita pilih periodenya ini. Terus titik koma, kenon YS atau variabel Y-nya itu kita pilih yang unitnya. Nih, unit kita blok dari atas sampai bawah, sampai yang Februari. Terus kita kunci, teman-teman. Nah, setelah itu titik koma, X-nya itu adalah periodenya. Ini kita blok juga dari atas sampai bawah. Terus kita kunci juga. Kuncinya itu pakai F4. Kurung tutup, enter. Nah, di sini udah terlihat. Terus ini tinggal kita drag. Oke, terus kita bulatkan. Oke. Nah, ini kita blok. Yang udah kita cari tahu, kita kasih warna. Setelah itu kita perlu membuat grafik juga untuk melihat apakah naik atau turun. Kita buat grafiknya dulu. Kita kita blok unitnya. Kita blok bagian unit. Terus kita buat grafik garisnya. Nah, udah kita munculkan garis. Terus ini kita ubah warnanya jadi warna merah seperti tadi. Nah, udah. Jadi ini untuk linear forecastingnya. Jangan lupa ini kita masukkan ke tabel soalnya untuk yang unitnya, yaitu 39 di bulan Maret maupun bulan April. Oke. Selanjutnya kita ke analisis yang berikutnya, yaitu conjoint analysis. Conjoint analysis. Sebelum kita ke data Excel-nya itu, kita perlu menyiapkan sebuah folder terlebih dahulu ya. Di sini saya udah buat foldernya dengan nama conjoint analysis di folder C. Ini dia folder saya. Sebentar. Nah, ini conjoint analysis. Jadi teman-teman silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Ini foldernya kosong ya, harus folder yang baru gitu. Oke, terus kita balik lagi ke mana ini? Ke Excel-nya tadi. Share. Eh, ini kan. Share. Oke. Nah, di sini udah ada data dari suatu brand, yaitu dari segi merek,
warna dan juga transmisi. Merek ada Avanza Veloz, Ras, Innova, terus ada warna hitam, putih, silver, dan juga ada transmisi manual dan matic gitu. Kemudian untuk analisis konjen ini kita perlu menggunakan aplikasi SPSS. Dan- Nah, di sini di SPSS kita masuk ke bagian data dulu sini. Terus kita ke orthogonal design ini. Nah, terus di sini kita pilih yang generate. Oke, terus di untuk faktor name-nya ini kita mulai masukkan dari merek terlebih dahulu. Merek. Nah, untuk penulisannya ini diusahakan nggak diusahakan deh harus sama dengan yang ada di Excel ya teman-teman karena itu nanti itu kayak bersifat kesinambungan gitu loh gitu di ini ya tadi. Oke, nah faktor name-nya ini kita tulis merek. Terus kemudian labelnya ini kita bisa tulis dengan tulisan merek underscore mobil. Tuh. Kemudian kita add. Nah, lanjut. Yang kedua, warna. Dan nanti seterusnya ada transmisi juga ya. Warna strip mobil. Terus record dong ya. Oke teman-teman, maaf tadi ada kesalahan. Nah di sini pokoknya harus sama kayak di Excel tadi. Nah ini aku perlu merubah yang bagian merek dulu. M-nya ini bukan harus M besar yang awalnya change. Oke, terus transmisi, transmisi, transmisi mobil. Terus kita pilih. Nah, kalau sudah seperti ini, dari tiap merek, warna, dan transmisi ini memiliki value masing-masing. Nah, terus setelah itu kita bisa klik. Nah, kita ini perlu isikan value-nya ya teman-teman. Nah, ini kita klik warna dulu. Terus defines. Kita pilih yang ini. Define value. Terus lalu kita masukkan yang sesuai urutan. Yang pertama itu satu untuk value-nya. Terus labelnya ini kita kasih nama. Tadi ini kan warna. Nah, bagian warna kita lihat. Yang pertama itu ada hitam. Terus yang kedua ada putih. Dan yang terakhir nanti ada silver. Ada putih. Terus yang ketiga ada silver. Terus kita pilih. Kita klik continue. Selanjutnya merek. Yang pertama itu ada Avanza Veloz. Pokoknya tulisannya harus sama ya teman-teman. Avanza Veloz. Yang kedua ada, aduh maaf, ada Ras. Terus yang ketiga ada Innova. Kita cek dulu apakah sudah betul. Ras Innova ini double. Udah benar. Terus continue. Nah, yang terakhir ada transmisi. Kita klik, terus transmisinya ada matic dan manual. Oke. Yang pertama itu ada manual.
Yang kedua ada Matic. Kita lihat dulu. Oh, sudah betul. Nah, sudah betul. So, continue. Nah, kalau udah, terus ini kita pilih yang create new data file. Lalu kita pilih file ini. Kita pilih yang file ini. Nah, di sini kita cari folder yang udah saya sebutkan di awal tadi yang perlu kita siapkan. Dan itu kan ada di sistem C. Nah, terus ini conjoin analyze. Oke. Terus, nah eh, gini. Nah, di sini kita kasih nama stimuli underscore mobil. Terus lalu klik save. Terus di sini kita pilih OK. Nah, ini udah muncul hasilnya. Kita minimize aja. Terus setelah itu kita lihat di foldernya tadi ya teman-teman. Kita buka foldernya yang buat kita simpan tadi. Siap. Ini conjoin analyze. Nah, ini udah ada muncul stimuli mobil. Nah, kita buka, kita klik 2 kali. Oke, nah ini udah muncul datanya, data input hasilnya, tapi ini kan nilainya masih desimal. Jadi langsung aja supaya nggak desimal di variable view yang bagian desimal kita ubah ke 0 semua. Oke, supaya tidak desimal. Setelah itu nah, setelah itu kita bisa copy hasilnya ini ke Excel. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini hasilnya udah, terus kita copy hasilnya ke Excel ya teman-teman. Nah, kita copy ke bagian yang Excel. Nah, di sini kita copy di bagian sini. Terus di sini kita kasih nama merek, warna, dan yang terakhir adalah transmisi. Oke. Setelah itu kita lanjut ke sheet yang stimuli. Nah, di sheet stimuli ini itu maksudnya kita akan menginputkan hasil dari analisis yang ini nih. Ini menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, sebelum itu di bagian tabel yang ini kita blok ya teman-teman. Nah, ini tuh sebentar, maaf. Di bagian tabel-tabel itu sudah ada namanya sendiri-sendiri dari yang mulai merek, warna, dan transmisi yang memudahkan kita untuk menggunakan rumus VLOOKUP nanti. Nanti kita tinggal ketik aja merek, warna, dan transmisi nanti bakalan muncul. Oke, langsung aja kita ke rumusnya. Dan yang pertama adalah merek terlebih dahulu. Oke, kita masukkan sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP, terus nah, ini lookup value-nya kita pilih yang ini. Terus titik koma. Nah, kolom indeks 6 atau ini, kalau indeks 6-nya ini tuh kita 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 pilih, kita tulis angka 2 karena dari dua tabel ini, dua kolom ini dari tabel ini kan kita akan menggunakan kolom yang nama merek ini Avanza itu tuh ada di kolom nomor 2 dari antara angka dan nama ini gitu. Jadi kita tulis 2 terus titik koma. Nah,
Maaf keliru, ini tabel array dulu. Tabel array ini seperti yang saya sebutkan tadi, di di antara tabel itu udah ada namanya. Jadi kita tulis aja merek. Coba kita ketik. Nah, ini sudah muncul merek, kita klik, terus titik koma, baru kolom index numbernya kita tulis 2, terus titik koma lagi. Nah, untuk penguncinya kita pilih, kita ketik angka 0, kurung tutup, enter. Nah, di sini sudah muncul mereknya itu yang pertama ada Innova. Kalau udah, kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya di sini adalah bagian warna. Untuk yang kedua, caranya sama. Yang pertama yaitu sama dengan VLOOKUP. Terus kita pilih warnanya ini, titik koma, tabel array-nya kita pilih warna, titik koma, kalau indeks nomornya 2, terus 0, kurung tutup, enter. Terus kita drag. Nah, begitupun yang transmisi. Sama dengan VLOOKUP, transmisi, titik koma, transmisi, terus titik koma 2, titik koma 0, kurung tutup, enter. Nah, ini kita, oke. Sudah muncul hasilnya semua dan sudah terlihat. Ini ada Innova dengan warna silver dan dengan transmisi manual. Kemudian yang Avanza ada yang berwarna putih dan transmisinya juga manual. Nah, ini nantinya akan kita gunakan untuk bahan di bagian sheet yang selanjutnya. Oke, langsung aja kita ke sheet selanjutnya, hasil kuesioner preferensi. Nah, ini udah ada data dari Pak Lutfi untuk preferensi konsumennya. Nah, ini yang pertama kita blok dulu semuanya tanpa headernya ya. Jadi cukup yang angka-angkanya aja. Kita blok dulu semuanya. Terus kita copy. Nah, di sini kalau udah kemudian kita paste ke data yang baru. Nah, di sini ini. Nah, ini kan data lama tadi ya. Kita pakai data baru. Kita pilih di file. Terus kita new. Terus, aduh, new ini kita pilih data. Lalu di sini tinggal kita paste. Nah, udah. Terus di bagian variable view-nya, yang di bagian nama kita ubah sesuai dengan yang di Excel. Di Excel sebentar ada dari mulai responden, terus P1 sampai P9. Wow, ini dia. Siap. Oke, kita ubah ya teman-teman. Ini responden. Pokoknya namanya harus sama kayak yang di Excel, jangan dirubah. Karena ini nanti berhubungan dengan pencodingan. P1, P2, P3, P4, P5, P6, 7, 8, dan terakhir P9. Oke. Terus kalau udah, kita kembali ke data view. Terus ini tuh kita save as dulu jadi satu folder dengan yang tadi. Ke file, save as. Nah, ini udah langsung ke conjoin analyze ke folder yang tadi. Kita kasih nama preferensi konsumen. Preferensi underscore, aduh, underscore konsumen. Terus kemudian save. Nah, kalau udah, selanjutnya kita akan melakukan conjoin analysis. Ini kita pilih file, new, kita pilih yang syntax.
Oke, di sini kita akan mulai coding ya, teman-teman. Yang pertama, ini kita akan ngetiknya pakai huruf besar semua. Jadi yang pertama itu kita tulis conjoin, conjoin, nih, conjoin plan, conjoin spasi plan sama dengan, nah, eh, sebentar, sebentar teman-teman. Ya, kemudian kita klik add, ada teks. Kita pilih bagian stimuli mobil. Kita conjoin, kita ya, nanti kita tadi empat. Dan step satu lebih dahulu. Stimuli. Kita pilih bagian stimuli mobil. Kita setelah itu garis kita tadi tulis. Kita pastikan di sini. Benar. Di Oke, udah bener ya. Nah, kok kita ketik di sini conjoin. Nah, ini kita pilih. Terus spasi plan sama dengan. Nah, setelah ini itu nggak usah dispasi lagi. Terus, eh, dari plan ke sama dengan itu nggak usah pakai spasi. Terus setelah ini baru kita tambah spasi. Nah, jadi sama dengan terus spasi. Lalu tanda petik satu. Nah, setelah itu kita copy lokasi dari hasil analisis yang pertama yang stimuli tadi ya, teman-teman. Jadi kita pilih stim yang stimuli tadi. Nah, ini siapa? Ini kita stimuli ini kita klik kanan, terus properti. Nah, di sini lokasinya ini kita copy ya, teman-teman. Terus tutup. Nah, ini kita paste di sini. Terus garis miring. Nah, ini kita copy paste nama filenya, teman-teman. Kita nama filenya yang eh, kebuka. Ini kita copy paste nama filenya yang syntax. Nah, ini. Nah, setelah itu kita kasih format filenya yaitu .s, aduh, SAV. Jadi huruf besarnya cukup yang di bagian depan ini saja, teman-teman. SAV. Kalau udah, jangan lupa tanda petik satu. Petik satu. Terus enter. Nah, kalau udah item itu udah benar. Terus yang kedua, kita masukkan lagi codingnya. Garis miring, data, data sama dengan spasi. Ini data. Yang ini sama dengan terus spasi
tanda petik satu, terus kita copy lokasi file yang preferensi konsumen, teman-teman. Yang preferensi konsumen. Oke. 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 Terus aduh, garis miring, kita copy paste namanya, nama filenya. Kenapa kita copy paste? Karena biar nggak salah, gitu ya teman-teman. Terus kita kasih format filenya lagi, SAV, terus tanda petik. Kalau udah, setelah itu enter. Enter. Kalau pokoknya kalau udah warna hitam itu udah benar. Terus kemudian, oh, oke teman-teman kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya tadi. Aduh. Nah, kan tadi setelah data, terus kemudian selanjutnya ini tuh kita ketik garis miring, terus kita garis miring skor yang ini, terus sama dengan spasi, sama dengan spasi P1 tuh P9, terus enter. Nah, terus lagi habis skor itu ada subjek, garis miring, subjek sama dengan spasi, kemudian kita ketik responden, responden, responden. Nah, ini penulisan respondennya pun harus sama kayak yang di Excel ya, teman-teman. Terus enter. Terus lagi garis miring, faktor, nih, ada sama faktor sama dengan spasi, kita pilih, kita ketik merek, warna, transmisi. Pokoknya ini tulisannya harus sama. Bentar, aku cek dulu di Excel. Terus selanjutnya setelah transmisi ini enter. Terus kemudian garis miring, garis miring kita ketik
print sama dengan spasi, kita ketik al, terus enter. Kalau udah, ya, terus kalau udah kita simpan dulu filenya ya teman-teman. Filenya ini disetin sama folder tadi dengan nama kode mobil. File, save as, ke system set, dan join analyze, open. Nah, kode mobil, terus save. Nah, kalau udah kita save, terus kita bisa mulai ke run. Run itu ada di atas ini nih ya teman. Run, terus kita pilih all. Nah, ini hasilnya seperti ini. Benar teman-teman, wifi saya sangat tidak bisa. Nah, ini udah keluar hasilnya ya teman-teman. Eh, satu dokumen satu. Dokumen satu. Udah keluar hasilnya. Ada banyak sekali subjeknya dari subjek satu sampai subjek terakhir itu ada berapa? Ada 111. Nah, ini kita fokus ke yang bagian bawah sendiri aja, yang overall statistik, oke? Di sini overall statistik itu kayak rangkuman dari subjek pertama hingga terakhir. Nah, dapat dilihat dari tabel utilitiesnya, ini tuh di sini ada mereknya, ada Avans, ada dari Avanza Veloz sampai ras Innova dan warna hitam putih silver, terus transmisinya juga udah lengkap manual dan matic. Nah, di sini kelihatan nih merek apa yang paling konsumen sukai. Nah, di sini itu ada di merek eh ada di merek Avanza dengan warna silver dan juga transmisinya matic begitu ya teman-teman. Terus karena di sini nilainya mereka itu ada di transmisinya ada di Matic 176, terus Avanza ada 59 dan warna silver ada di 91. Kemudian di selanjutnya itu ada hal lain. Nah, ini tuh kayak ya udah intinya yang di utility sini aja. Jadi kesimpulannya dari hasil responden tadi itu konsumen kebanyakan membeli membeli mobil itu berdasarkan transmisinya karena dari hasilnya ini tuh paling banyak itu ada di transmisi Matic yaitu sejumlah 176. Selain transmisinya mereka juga memilih warna. Jadi mereka lebih mementingkan transmisi dan warnanya. Begitu. Oke, sekian tutorial mengenai Excel dan penggunaan SPSS untuk analisis dari saya. Semoga membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.